Tes satu. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta nikmat yang patut pula kita syukuri adalah nikmat kesehatan dan nikmat Allah berikan kita waktu dan kesempatan. Yang dua nikmat ini banyak manusia melalaikannya. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dalam Sahih Bukhari. Banyak manusia yang lupa bahwasanya dirinya diberi dua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? As-sihah wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang mudah-mudahan dua nikmat ini ketika berada di tangan seorang hamba, dia akan memperoleh banyak kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji pula bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menempuh perjalanan itu menuntut ilmu, maka Allah kelak akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah pula menggolongkan kita dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari ketika beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dirinya untuk urusan agamanya. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak fakta yang tidak bisa kita bantah bahwasanya ketika tidak dilaksanakannya, yaitu di antara pasangan suami istri mengabaikan hak-hak di antara keduanya, maka pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ibarat bahtera, maka bahtera ini akan oleng, bahtera ini mungkin akan pecah, bahtera ini mungkin akan tenggelam. Itulah yang terjadi di dalam rumah tangga kaum muslimin yang di dalamnya tidak ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang pertama adalah masing-masing tidak memiliki niat yang benar dalam membina rumah tangga, terutama ketika seorang suami memutuskan dirinya untuk menikahi seorang wanita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara niat bukan perkara yang mudah. Menata niat itu butuh perjuangan yang keras. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang di zamannya beliau disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah ada sesuatu yang lebih berat untuk aku perbaiki dalam diriku, melainkan aku memperbaiki masalah niat.
karena niat itu berbolak-balik terus dalam hatiku. Seorang ulama sekaliber Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan demikian. Apalagi kita yang tidak sekaliber beliau, maka menata niat itu sangat-sangat penting. Ya, utamanya ketika seorang laki-laki ya memutuskan dirinya untuk menikah, kemudian dia membina rumah tangga, maka niatnya yang pertama harus ditata terlebih dahulu. Niatnya apa? Karena ketika salah niat, maka bukan lagi pahala, bukan lagi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru laknat dan keburukan yang akan dia peroleh. Coba kita tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib di hadis nomor 1807 dari Maimun Al-Qurdi dari ayahnya radhiyallahu an, bahwasanya ayahnya mendengar dari Nabi SAW, Nabi bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qala minal mahri al-katsur, lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita dengan mahar yang banyak maupun yang sedikit, laisa fi nafsihi ayyu'addiya ilaiha haqqaha, tetapi di dalam hatinya, di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk memberikan hak-haknya istri. Khada'aha, dia menipunya. Jadi laki-laki ini menipu si wanita karena dia tidak menjalankan hak-haknya seorang wanita. Famata, kalau dia mati, walam yu'adda ilaiha haqqaha, kemudian dia masih belum bisa melaksanakan atau tidak menunaikan haknya ya seorang wanita, seorang istri, laqiyallaha yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan julukan wa huwa zanin, dia seorang pezina. Wal iyadu billah jemaah sekalian. Laki-laki yang niatnya menikah salah, dalam hatinya dia tidak ada keinginan untuk membahagiakan istrinya, dalam hatinya dia tidak ada keinginan untuk menunaikan hak-haknya istri sebagai kewajiban seorang suami, maka laki-laki seperti ini dicap oleh Allah ketika nanti bertemu pada hari kiamat dengan label pezina. Padahal dia menikah itu, nikah resmi itu, tetapi karena dia niatnya salah, maka jadilah kemudian ya tidak lagi kebahagiaan yang dia peroleh di dunia dan di akhirat, tetapi justru laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menata niat itu penting. Walaupun kemudian kita sudah membina rumah tangga sekian tahun lamanya, sudah memiliki keturunan putra-putri, tetapi niat ini terus harus kita tata. Niat ini harus kita perbaiki terus. Karena hati ini berbolak-balik ya Mas sekalian. Hati ini berbolak-balik. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku ini senantiasa di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mendengar hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah hati ini berbolak-balik? Benar. Hati ini ada di tangan jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Sekehendak Allah mau membolak-balikkan hati seorang hamba. Pagi harinya dia mukmin, sore bisa kafir. Sore kafir, pagi bisa mukmin. Begitu seterusnya. Maka memohon pada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan iman, ya, keistiqomahan dan hati ini sangat penting. Apalagi di masa sekarang, di zaman sekarang, ya, syubhat sangat banyak menyambar-nyambar sementara hati kita ini lemah. Ilmu tidak kita banyak peroleh, ya. Asupan hati dengan ilmu, ya, dengan kajian-kajian tidak banyak kita peroleh, tapi syubhat itu terus nyambar-nyambar di hati kita. Maka ini sangat melemahkan hati kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu apa saja hak-haknya istri yang harus ditunaikan seorang suami? Yang ini menjadi kewajiban suami sebagai kelengkapan materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu hak-hak seorang suami yang ditunaikan oleh istri. Sekarang kita berbalik untuk melaksanakan hak-haknya istri sebagai kewajiban dari seorang suami. Sebagai landasan, ya, apa yang dilakukan oleh seorang suami menjadi hak-haknya istri adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat 228. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri mempunyai hak yang seimbang secara ma'ruf, ya. Jadi seorang istri memiliki hak pula
Jangan kemudian seorang suami menuntut haknya dipenuhi sebagai kewajiban istri, tapi dia tidak menunaikan hak-haknya istri. Ini tidak seimbang. Ya, ini tidak adil namanya. Maka seorang suami ya harus menjalankan hak-haknya istri. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku ini senang kalau berhias di hadapan istriku, sebagaimana aku senang pula kalau istriku berhias di hadapanku. Sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Jadi seorang suami dalam rangka untuk menegakkan kewajibannya kepada istri sebagai haknya istri, ya, berhias itu bagian dari sesuatu yang harus diperoleh oleh istri. Jangan sampai kemudian suaminya menyuruh istrinya berhias di hadapannya, tetapi suaminya ya ala kadarnya begitu saja. Ini tidak benar, jemaah sekalian. Seorang suami juga harus berhias sebagaimana Nabi SAW. Ya, beliau adalah manusia yang sangat sempurna dari sisi akhlak, dari sisi penampilan, masya Allah. Ya, rambut beliau, ya beliau minyai, beliau sisir, beliau rawat. Ya, pakaian beliau, walaupun beliau sederhana pakaian beliau, tetapi pakaian beliau bersih. Sampai-sampai sahabat yang melihatnya itu pangling. Dikira Nabi itu pakai baju baru, padahal bajunya ya itu saja. Tetapi karena bersih, ya berpenampilan yang baik di hadapan para sahabat, terutama di hadapan para istri beliau, maka ini adalah bentuk sikap ma'ruf seorang suami kepada istri. Maka jangan abaikan yang demikian ini, jemaah sekalian. Ya, apalagi bagi seorang suami, karena kita sedang membahas hak-haknya istri sebagai kewajiban dari seorang suami. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu apa saja sih yang menjadi haknya istri, yang menjadi kewajiban dari suami yang harus kita tunaikan? Boleh jadi ada beberapa poin yang sudah kita kerjakan, boleh jadi mungkin ada yang meleset 1-2. Maka mudah-mudahan ya pertemuan kita di malam hari ini menjadi mereview kembali, ya barangkali ada yang terlewat daripada diri kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita agar kita bisa menunaikan hak-hak istri kita. Untuk hak-hak istri ya, yang sebagai kewajiban suami, di sana ada yang sifatnya harta dan ada yang sifatnya non harta. Ada yang sifatnya harta, ada yang sifatnya non harta. Yang sifatnya harta apa? Yaitu masalah mahar, tempat tinggal, pakaian, makanan. Ini adalah hak istri yang terkait dengan harta. Lalu di sana ada juga hak istri yang tidak terkait dengan harta, yaitu apa? Bersifat adil, ya memberikan perhatian dan seterusnya. Ini bagian secara umum ya yang harus kita tunaikan. Sekarang kita bahas satu persatu apa saja sih yang menjadi hak-haknya istri. Yang pertama, seorang istri mendapatkan mahar dari suami. Ini yang pertama kali harus dilakukan seorang suami ketika dia menikahi istrinya. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nisa di ayat yang keempat, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ya. Berikanlah mas kawin, berikanlah mahar kepada para wanita yang kau nikahi sebagai apa? Pemberian yang penuh dengan kerelaan. Ini dalil bahwasanya mahar itu adalah konsekuensi yang harus dilaksanakan seorang suami pertama kali sebagai kewajibannya. Dalam dalil yang lain yaitu surah An-Nisa di ayat yang ke-24, di sana ada potongan ayat fa'atuhunna ujurahunna faridah. Berikanlah kepada mereka istri-istri kita ya maharnya dengan sempurna sebagai bentuk kewajiban. Nah, jadi yang pertama kali hak yang harus diterima oleh istri dan kewajiban kita adalah memberikan mahar. Dan mahar ini kata para ulama itu bukan menjadi rukun dari nikah. Jumhur ulama menyebutkan bukan termasuk rukun dari nikah, tapi konsekuensi logis dari menikah. Sehingga kalau ada menikah kemudian salah nyebut mahar, maka pernikahannya tetap sah. Kan pernah kita mendengar ada orang ketika menikah itu salah nyebut maharnya, walaupun yang dimaui itu ya, aku terima nikahnya ya Fulanah binti bapak Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat, atau diganti ternyata karena dia lupa seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Kok alat sekolah? Mikir semua, tapi sudah kadung ngomong sah. Ya dianggap sah itu. Ya, karena bukan termasuk sebagai rukun. Ya, tapi ini konsekuensi yang harus ditunaikan. Ya. Dan
di dalam Islam mahar itu anjurannya, sunnahnya dimudahkan, jangan dipersulit. Kalau ada wali yang menikahkan anak gadisnya dengan mengambil mahar yang mahal, maka ini tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna min yumnil mar'ati taisiru khidbatiha wa taisiru sodaqiha wa taisiru rahimiha. Di antara kebaikan wanita, ya, wanita yang baik, ya, adalah kata Nabi SAW mudah meminangnya. Ketika di khidbah itu mudah, tidak dipersulit. Ketika ditanya, nah engkau sudah punya pekerjaan apa? Atau engkau sudah punya usaha apa? Ya, tidak harus ditanya engkau manajer di perusahaan mana, ya, engkau CEO-nya di perusahaan mana, tidak pertanyaan demikian. Ya terkadang para orang tua kita terdahulu pertanyaannya, hafal surat apa saja engkau? Sudah hafal hadis berapa yang engkau hafal? Jadi kadang pertanyaan pekerjaan itu nomor kesekian. Tapi orang yang soleh, yang tahu tentang hak-haknya istri, maka dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa memboyong anak gadis orang lain, untuk kemudian dia nikahi, kemudian dia berikan nafkahnya. Walaupun mungkin tidak disebutkan pekerjaannya apa, tapi yang jelas saya mampu, saya yakin bisa menunaikan hak saya sebagai kewajiban saya sebagai seorang suami, berikan nafkah. Jadi dipermudah jemaah sekalian. Kemudian wanita yang muda itu apa? Mudah maharnya, tidak usah mahal-mahal. Ya. Mahar antum dulu berapa? Seperangkat alat sholat, bayar kredit. Ya mudah-mudah saja ya Mas Gilan. Ya. Walaupun ada yang pernah kita jumpai atau pernah kita lihat itu, ini dari pihak laki-laki sendiri memberikan mahar yang luar biasa. Ya. Beberapa ekor domba, 1 ekor lembu, beberapa ratus puluh kilo barangkali beras, ya, plus 1 motor baru. Itu maharnya. Nggak tahu nyebutkannya waktu nikah itu apa saja, gimana itu. Karena macamnya banyak, saking banyaknya sampai yang bawa itu 1 desa. Ada pernah ditayangkan di satu televisi itu beberapa waktu yang lalu, itu pernah dibawakan. Ini saking kayanya sih laki-lakinya ini, ya. Tidak mengapa, ya. Asalkan bukan termasuk bagian dari syarat, kalau engkau menikahi aku maka berikan aku ini dan itu, dengan kemampuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Di zaman kita dahulu, ya, mahar itu yang paling mahal mungkin, kalau sekarang sudah pakai CD, ya, sudah pakai flash disk. Dulu pakai kaset yang masih manual ini. Murotal itu masih kaset. 1 tas itu isinya 30 juz, masih modelnya kaset. Nah, kalau 1 bulet 1 ya sudah habis semuanya itu. Itu harus inden dulu, ya, di Jakarta beberapa bulan sebelumnya dengan harga yang lumayan. Itu mahar yang mahal waktu itu. Ya sekarang Masya Allah, ya, maharnya kadang-kadang dipersulit dengan bentuk-bentuk angka yang sesuai dengan tanggal pernikahannya, yang kadang-kadang nilainya juga nggak seberapa ini. Ya dicocok-cocokkan, ya 12 2000 berapa gitu ya. Mahar jamaah sekalian itu tidak harus mahal betul, tetapi juga tidak boleh terlalu murah. Pernah kita dengar mahar sepasang sandal? Ya nggak tahu di belakangnya ada apa, saya nggak tahu. Tapi yang diekspos adalah sepasang sandal. Sandal berapa harganya? Sandal jepit lagi. Memang istri kita seharga sandal jepit apa? Ya memang murah, ya mudah, tapi tidak boleh terlalu dimurah-murahkan. Mahar itu kata para ulama murah, tetapi ada nilainya. Ya, harus ada nilainya. Sehingga ketika diuangkan atau dibelanjakan dia berupa sesuatu. Walaupun dia murah, ya mudah. Maka kata Nabi SAW yang berikutnya, wanita yang baik adalah yang mudah rahimnya. Mudah ketika mengkhidbah, mudah maharnya, mudah rahimnya, maksudnya mudah melahirkan. Ya, karena ada wanita itu ketika dinikahi dia mensyaratkan, saya nggak mau punya anak dari engkau. Itu ada. Ya, saya pernah menjumpai seorang wanita demikian. Ya, jadi dia menikah, tapi kemudian dia bilang sama suaminya, saya nggak mau punya anak. Lah memang fungsinya menikah untuk apa? Kalau nggak mau punya anak itu, ini aneh ini. Ya. Maka wanita yang baik adalah yang mudah rahimnya.
Bahkan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang ingin menikah, kemudian, engkau punya mahar apa? Tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba lihat di rumah, barangkali engkau punya sesuatu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Unzur walau khataman min hadid." Coba tengok di rumahmu, barangkali engkau punya sepasang cincin dari besi. Karena sudah bolak-balik ke rumah itu, ya Rasulullah saya enggak nemu apa-apa. Coba tengok lagi di rumah, lihat barangkali engkau punya cincin dari besi. Ya gunakan itu untuk mahar. Kemudian dinikahkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada seorang sahabat juga maharnya dengan bacaan Al-Quran, mengajarkan kepada istrinya bacaan Al-Quran. Ada, artinya mudah. Jangan dipersulit. Ada di beberapa daerah itu yang harus sekian ratus juta, sekian M. Ya. Di satu daerah di Indonesia ya, harus mensyaratkan demikian. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi yang pertama adalah mahar adalah sebagai satu kewajiban seorang suami yang harus ditunaikan pada istrinya, dan mahar ini menjadi hak mutlak seorang istri. Seorang suami tidak boleh ngotak-ngotik mahar istrinya kecuali atas izin dari istrinya. Walaupun ayahnya, walaupun ibunya. Ya, boleh jadi mungkin seorang istri ya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki kaya diberi mahar sekian ratus juta misal. Kemudian orang tuanya ingin menggunakan harta itu karena dilihat kok banyak, maka dia harus minta izin pada putrinya untuk menggunakan harta itu, karena itu harta mahar adalah hak milik dari istri ya, atau anaknya yang tidak boleh kecuali izin dari yang memilikinya. Harta suaminya sendiri tidak boleh, harus dia izin dulu sama istrinya. Ya, jangan mentang-mentang bilang loh dulu kan tak kasih mahar, loh tidak boleh, sudah dikasihkan kok diungkit-ungkit lagi. Ya, tidak boleh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang berkaitan dengan harta, yaitu mendapatkan nafkah dan memberikan pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 233, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan kewajiban ayah memberi makan, memberi pakaian kepada para ibu ya secara ma'ruf. Kewajiban suami memberi pakaian, memberi makanan yang sesuai dengan apa yang dia makan. Suami makannya soto, ya istrinya makan soto. Jangan suaminya makan soto, istrinya dikasih tempe sama kecap. Loh enggak Ustaz, istri saya itu enggak suka soto, maunya cuma tempe sama kecap saja. Wah, alasan itu. Suami makan enak, istri pun juga harus makan enak. Enggak boleh makannya berbeda. Pakaiannya levelnya A, ya istrinya juga harus dibelikan pakaian levelnya A pula. Jangan dicarikan yang buy one get two. Ya, beli satu gratis dua, nunggu promoan. Dek, nunggu akhir tahun yang pakai promoan ini. Tak belikan abaya, tak belikan gamis. Loh ya jangan Mas sekalian. Suaminya necis ke kantor, kerja pakai baju yang bagus, sepatunya mengkilap, istrinya hanya pakaian dinas saja. Satu lemari isinya pakaian dinas semua. Apa itu? Daster warna-warni dari berbagai model dibeli semua. Katanya istrinya suka daster tok. Nah, ya enggak boleh Mas. Kasih istri itu sama dengan suami, pakaiannya sama, levelnya sama, harganya sekian, ya harus dibelikan sama pula. Makannya apa ya harus sama pula makanannya. Ya, jangan kemudian suaminya enak-enak terus makan di luar, ditraktir teman-temannya, istrinya nunggu di rumah, sudah kenyang. Ada pepatah itu, ada kutukan bagi orang-orang yang baru menikah, yaitu dia akan jadi gemuk. Kenapa? Karena kalau dia sudah makan di luar, ditawari sama istrinya, pasti dia akan makan lagi. Sehingga porsi makannya lebih daripada biasanya. Ya, itu pasti pernah kita mengalami seperti itu. Ya. Dahulu kok kurus, sekarang kok tambah gemuk. Ya, iya, karena porsi makannya berlebih. Apa? Nyenangkan istri. Karena pengen makan bersama dengan istri dengan porsi yang sama, dengan menu yang sama. Padahal dia sudah makan soto, sudah makan kikil, sudah makan yang enak-enak di luar sana. Ya. Menunjukkan sama suami istrinya kalau dia cinta sama istrinya, sayang sama istrinya, ya makan sama-sama. Kita kan belum pernah makan sepiring berdua kan? Semeja berdua iya, piringnya dewe-dewe. Kalau sepiring berdua belum pernah kayaknya ini. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kewajiban. Ya, berikan haknya istri dari sisi pakaian, nafkah, harta kita berikan. Kita bekerja untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ya. Jangan bakhil. Ingat, wanita itu suka keindahan, itu fitrahnya wanita.
Maka seorang suami itu banyak ngalah saja. Biasanya yang sering mendekor rumah itu siapa biasanya? Men-set ruangan itu siapa biasanya? Istri. Di-set sana, ini lemari kayaknya kurang gini ya, geser sini. 1 bulan kemudian kayaknya kursinya yang kurang kesini ya. Padahal dia tetap itu saja. Karena istri itu sentuhan keindahannya lebih daripada suami. Dan suami nurut saja seperti itu, ngalah saja, banyak ngalahnya. Untuk hal-hal yang sepele seperti ini kita kadang banyak cekcoknya. Karena suami punya style sendiri, istri punya gaya sendiri. Istrinya suka warnanya kalem-kalem, suaminya suka warna yang ngejreng. Ya, dicat hijau enggak mau, maunya yang oranye, maunya merah. Ya, tengkar soal masalah cat. Ini kan masalah sepele aja Mas. Ikuti saja lah apa kata istri. Ya, spray model gini ikut saja. Ya. Kalau boleh jadi ada istri itu yang enggak suka kita pakaiannya model kotak-kotak. Pengennya yang polos, tapi kita sukanya kotak-kotak. Ya nurut saja. Pakai baju yang polos. Nyenengkan istri gitu loh. Ya kok nggak potong sih rambutnya kayak udah panjang, potong saja nggak apa-apa. Harga potong juga berapa. Pulang istri seneng lihat kita sudah ganteng lagi. Ya istri itu memang demikian, itu karakternya wanita. Ya, antum harus paham para suami. Ya. Itu suka keindahan, jadi suaminya jangan kempro. Ya, ini bahasa orang waru kempro. Tunjukkan istri kepada istri, wah saya suka gini. Itu urusan sepele. Antum pernah nggak dengar atau mungkin mengalami soal pakaian lah. Pakaian yang habis dipakai itu digantung di kamar atau di luar. Itu kalau satu rumah itu bisa cekcok. Karena istri menganggap di luar saja, suaminya menganggap di kamar saja enggak apa-apa. Itu bisa cekcok pula itu. Ikuti saja. Asalkan nggak ngerusak rumah gitu, nggak bakar rumah gitu aja loh. Antum ikuti saja. Oh ya, ini perlu dicat ini. Antum cat aja udah. Senangkan istri, pahala loh. Istri gembira, ya, hormonnya itu kebahagiaan naik, kan pelayanannya pada suami kan nambah. Kebahagiaan pada anak-anak juga nambah. Coba kalau antum bikin istri uring-uringan sehari sajalah, antum pasti pusing. Suami pasti pusing. Saya yakin pasti pusing. Cari makanan paling tulisannya pergilah ke GoFood. Nggak dimasakkan soalnya. Nah itu, nggak dikasih garam lah, atau dibalik gitu makanannya ya. Sudah repot kita. Ya, senangkan istri. Istri itu suka keindahan soalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang berkaitan dengan harta, beri tempat tinggal dan naungan semampu kita. Ya, semampu. Ya. Karena kadar kemampuan seorang suami berbeda-beda. Mungkin dia bisa membelikan istrinya ya di tempat rumah yang mewah, tapi boleh jadi mungkin masih kos, masih kontrak. Silakan. Sesuai dengan kemampuan. Asalkan dia diberi tempat tinggal yang dia nyaman tinggal di sana, membina anak-anaknya, yang membina rumah tangga, mengatur urusan rumahnya. Karena rumah itu bagi istri adalah istana baginya. Dia ngatur sesuka hatinya, itulah rumahnya, itulah tempat tinggalnya. Dia nggak mau ngatur di tempat lain, enggak. Dia ingin rumah ini begini, potnya bunga itu diatur seperti ini. Itu istri yang ngatur, suami tinggal lihat-lihat aja, bantu ngangkat-ngangkat seterusnya. Itu istri yang ngatur. Maka beri dia tempat tinggal, beli dia naungan. Ya. Kalau ada yang lebih dari satu, ya beli 2 naungan. Jangan dijadikan satu karena tidak boleh mengumpulkan dalam satu tempat. Ya, kasih naungan sendiri-sendiri. Ya. Saya satu Ustaz, ya satu di Sidoarjo, satu di Surabaya, satu di Mojokerto. Satu Ustaz. Ya, apa, kita bahas nanti yang berikutnya. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan non harta. Banyak ini ya. Yang pertama apa? Bergaul dengan ma'ruf dengan istri. Ma'ruf di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19. Ini landasan ya, dalil dari seorang suami harus bergaul dengan ma'ruf dengan para istrinya. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah engkau dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. An-Nisa 19. Pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik muamalahnya dengan istri-istrinya, dengan para wanitanya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik bermuamalah dengan ahliku. Ini yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha.
istri Nabi SAW. Artinya apa? Seorang istri mempersaksikan suaminya itu betul-betul orang baik. Jadi kalau mau cari surat keterangan baik, maka cari sama istri, bukan sama Pak RT. Karena Pak RT-nya kita nggak tahu. Yang tahu kehidupan suami itu istri. Suami bisa berbuat baik dengan bosnya. Suami bisa berlaku baik dengan teman-teman kerjanya. Belum tentu dia tetap bisa mempertahankan kebaikan itu ketika bertemu dengan istrinya. Dia nggak akan bisa bermuka dua di hadapan istrinya. Terus-terusan nggak bisa. Tapi kalau memang aslinya dia baik, ya baik sungguhan. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah mengatakan demikian. Nabi itu paling baik dengan keluarga beliau. Apa yang beliau lakukan coba? Kalau beliau itu mau tidur ya. Satu ketika Ibnu Katsir mengatakan Nabi itu mengumpulkan semua istri di rumah istri yang mendapat giliran pada malam hari itu. Diajak makan bersama. Dikumpulkan semua istri-istri ya, satu ketika di rumah istri yang mendapat giliran pada malam itu. Ngajak ngobrol bareng. Setelah itu kemudian diantar pulang satu-satu. Kemudian beliau tidur di tempat istri yang dapat giliran saat itu. Dan beliau tidak langsung tidur. Apa yang beliau lakukan? Ngobrol. Omong-omongan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi mengatakan dalam bab beliau ketika mensarah hadis Sahih dan Bukhari dan Muslim, mengatakan bahwasanya termasuk tanda kebaikan yaitu seorang suami ngobrol sebelum tidur dengan istrinya. Dan ini bukan termasuk begadang yang dilarang. Karena begadang itu enggak boleh, setelah Isya itu enggak boleh. Makruh ngomong-ngomong seperti kita ini, ngomong-ngomong setelah Isya itu makruh. Kecuali ada hajat. Apa? Nuntut ilmu. Ngomongkan maslahat umat. Ada kepentingan ini itu boleh. Tapi yang selain itu dimakruhkan oleh para ulama. Nah, ada satu perilaku yang justru diberikan pahala oleh Allah ketika kegiatan itu dilakukan setelah Isya, yaitu apa? Ngobrol dengan istri. Jadi antum wahai para suami kalau pulang jangan langsung tidur. Ngobrol dulu sama istrinya. Ibnu Abbas menyaksikan Rasulullah SAW berbincang dengan bibinya Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Maimunah itu istri Nabi SAW, bibinya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah radhiyallahu anha, maka setelah sholat Isya, kemudian sholat sunnah, kemudian dilihat Nabi SAW ngobrol dengan Maimunah, setelah itu beliau tidur. Jadi ngobrol dulu, jangan langsung bleksek tidur. Tanya istrinya kegiatannya apa seharian, anak-anak bagaimana, kegiatannya apa ditanyakan. Jangan langsung tidur ya mas sekalian. Dan kalau saya pribadi itu saya paling tidak suka kalau saya langsung tidur memang, karena saya tidak tahu kegiatan di rumah itu ngapain saja. Saya pengen tahu apa yang dilakukan istri saya, anak saya pengen tahu cerita. Kadang-kadang istri saya yang lebih dulu tidur daripada saya. Saya nunggu kok nggak ada suaranya, ternyata tidur. Saya pikir ceritanya berlanjut, ternyata tidur istri saya. Padahal saya nunggu di ceritanya. Jadi termasuk sunnah ngobrol dengan istri sebelum tidur. Dan biasanya persoalan-persoalan itu bisa terpecahkan di saat seperti itu. Antum punya permasalahan apa seharian, mungkin di tempat kerja, mungkin dengan teman dan seterusnya. Diskusi sama istri. Ini pahala aja mas, ngobrol dengan istri itu pahala. Tapi ada suami-suami itu yang nggak betah ngobrol sama istrinya. Ada bu, suaminya di sini yang nggak betah ngobrol sama ibunya ada. Kalau sama temennya, masya Allah, cerita itu sampai bersambung, part 1, part 2, ganti tema 1, ganti tema 2. Ya. Ngobrol sama istrinya 5 menit, piring pecah, gelas melayang. Baru 5 menit. Sementara sama temannya ngobrolnya masya Allah ganyeng katanya orang Jawa. Tapi sama istrinya wegah. Paling kok ribut. Lah, berarti yang salah siapa? Jadikan rumah kita itu baiti jannati, bukan baiti nari. Rumahku surgaku. Kalau baiti nari di rumah di sini umum, suami pengen di luar saja ini. Boleh jadi ada kesalahan dari istri, boleh jadi ada kesalahan dari suami, boleh jadi dua-duanya ada kesalahan. Maka harus banyak introspeksi. Ngobrol sebelum tidur itu sebagai bentuk ma'ruf, ya, sebagai bentuk apa? Pergaulan ma'ruf seorang suami dengan istri. Apalagi yaitu apa? Berwajah ceria.
bersendagurau dengan dengan istri. Di sini para suami suka bersendagurau enggak dengan istrinya? Atau serius terus? Dari pagi bahas politik, bahas DPR, bahas inflasi, bahas corona. Istrinya pusing gitu. Sudah seharian ngurus anak, suaminya ngurus bahas politik, bahas corona. Sendagurau aja mas sekalian. Ya, antum banyak nyenengkan istri dengan kata-kata. Ya sekali-kali gombal sedikit enggak apa-apa lah. Wah istriku, engkau adalah wanita yang paling cantik di atas muka bumi ini. Gombal itu, bujuk itu. Itu bohong itu. Karena di luar sana banyak wanita yang lebih cantik dari istri kita. Itu asli bohong kita. Tapi itu kata-kata yang baik. Dan bohongnya seorang istri dengan suami dan bohongnya suami dengan istri adalah bohong yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Ada 3 bohong kan yang diperbolehkan. 1 ketika perang, 2 untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bersengketa, dan yang ketiga bohongnya istri pada suami atau suami pada istri. Ya, iki enak dah. Enak. Saya tuh di rumah itu bagian ngicipi jemaah sekalian. Istri saya punya usaha masak-masak gitu. Lidah saya yang pertama ngicipi. Enak. Jawabannya enak terus kata istri saya. Saya bilang memang enak. Karena saya tahu ada dalil gak boleh nyela makanan masalahnya. Cuma akhirnya saya bilang demikian. Kurang manis sedikit, kurang garam sedikit. Itu tapi belakangan ngomongnya. Agak lama baru bilang. Enggak langsung, ini kurang garam, enggak. Jadi lesan kita harus kita tata agar kita juga bisa menyenangkan istri kita. Tidak harus soal harta aja mas. Membahagiakan istri itu tidak harus dengan materi, dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, dengan attitude kita. Inilah bagian dari kita bersikap ma'ruf dengan istri kita. Pernah nggak kita ngajak lari istri kita? Adu lari, muter-muter di sini? Nggak pernah kan? Rasulullah tuh adu lari sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi jangan malam-malam lah, nanti diteriaki sama Hansip nanti ya. Ini ngapain sama istri lari-lari malam-malam ini? Menjalankan sunnah. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya apa? Yang kelima yaitu jika kita memiliki lebih dari 1 istri maka wajib berbuat adil. Adil di sini dari sisi yang dimiliki seorang suami, bukan hal yang tidak dimampui. Dari sisi apa kemampuan? Dari sisi bermalam, dari sisi nafkah, dari sisi perhatian yang sifatnya lahir. Tapi kalau untuk urusan hati dan cinta itu memang tidak bisa. Seorang suami yang memiliki lebih dari 1 itu harus rata, tidak bisa. Pasti ada kecondongan pada salah satunya. Itu pasti. Para istri Nabi SAW pernah merasakan itu. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi SAW? Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu semua istri tahu, faham. Sampai-sampai Ummu Salamah atau Maimunah mengatakan ketika di malam gilirannya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ke rumahnya Aisyah? Padahal itu giliran di rumah beliau. Tapi untuk apa? Untuk menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendapatkan kesenangan, kemudian ridho dengan istri yang saat itu mendapatkan jatah. Maka para istri saat itu mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau ke rumah Aisyah? Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kecondongan dari sisi cinta pada Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu tidak bisa ditolak jemaah sekalian. Kita belum merasakan karena kita masih punya 1. Coba kalau punya 2. Belum nyoba kan? Ayo coba. Enggak ada yang berani. Ya, mungkin bisa diwacanakan. Pasti sulit jemaah sekalian. Pasti sulit. Pasti ada kecondongan pada salah satunya. Tetapi tidak boleh kecondongan ini sifatnya yang lahiriah. Ya, bermalam 2 hari di satu, 4 hari di satunya, tidak adil namanya ini. Tidak adil. Harus adil. 3 sana, 3 sana. Loh kan jumlah hari sepekan 7. Iya, yang 1 kemana? Ya istirahat di pos ronda lah. Istirahat. Ya, melepaskan dari kedua-duanya, istirahat di tempat lain. Adil harus, tidak boleh condong pada satu. Kalau condong salah satunya, dia akan menjadi orang stroke nanti di yaumul kiamah. Apa? Jalannya miring. Jadi nanti orang di hari kiamat terlihat, wih, ki wong sing gak adil sama istrinya, apa? Miring dia jalannya. Tidak boleh, ya. Jadi harus adil. Dan adil ini kewajiban bagi seorang yang memiliki lebih dari 1 istri, ya. Kemudian yang keenam apa? Istri itu dibantu ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala.
istri jangan dibiarkan larut dalam ketidaktahuan agamanya. Suami wajib membimbing istrinya untuk faham agama. Kalau istrinya belum faham, sementara suaminya juga belum faham, diajak bareng-bareng ngaji. Kalau suaminya sudah paham, alhamdulillah, diajari istrinya. Tapi kalau ternyata suaminya juga belum paham, diajak bareng-bareng ngaji. Kewajiban seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban jemaah sekalian. Ajak istri kalian untuk taklim, ajari dia. Kalau dia belum tahu caranya sholat, caranya wudu yang benar, cara ngaji benar, ajari istri kita. Itu kewajiban kita. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah engkau lakukan untuk orang-orang yang ada di bawahmu, di bawah tanggung jawabmu? Ya, ngajari anak, ngajari istri, ditanya. Dan termasuk yang keenam ini adalah membantu istri untuk melaksanakan sholat malamnya. Bangunkan dia. Kalau kita bangun sholat malam, bangunkan dia. Jangan kita sendirian yang sholat malam. Memangnya kita yang mendapatkan kebaikan sendirian, sementara istri kita tinggalkan. Kan kita ingin masuk surga bersama-sama aja mas. Ajak istri kita bareng-bareng untuk sholat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, beliau menyebutkan rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat fa inna abat nadha fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun sholat malam. Dia sholat malam, kemudian dia lihat istrinya kok belum bangun, dibangunkan istrinya. Istrinya ternyata enggan, nggak bangun. Dia ambil air, diperciki wajah istrinya. Sudah pernah nyoba? Belum pernah nyoba belum? Nah, nanti malam dicoba. Kalau istri antum belum bangun, ambil air, tapi jangan seember. Ya, nanti bisa jemur kasur kita nanti. Perciki wajah istri kita. Kalau belum nyoba, coba itu. Dan semoga Allah merahmati pula seorang istri yang ketika dia bangun malam, dia lihat suaminya kok enggan bangun, dibangunkan. Dia ambil air pula, dia perciki wajah suaminya pula. Semoga Allah merahmati dua orang ini. Jadi berumah tangga aja mas sekalian, itu bukan perkara dia beribadah sendirian, tapi dia harus bersama-sama meningkatkan nilai ibadah. Salah satu fungsi menikah, membina rumah tangga adalah meningkatkan nilai ibadah. Jangan setelah kemudian menikah, sholatnya kedodoran, sholat malamnya tidak pernah, witir apalagi, ngajinya tidak pernah, nggak punya tilawah Quran, tambah boros semuanya. Sementara ketika dia sebelum menikah, rajin sekali. Nah, ini tidak benar. Ya, menikah itu justru menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, apa hak istri? Kewajiban suami tidak mempersoalkan hal-hal kesalahan kecil dari seorang istri. Asalkan tidak fundamental, asalkan tidak yang prinsipal, maka maafkanlah. Kasih toleransi. Ya. Jangan suaminya marah-marah terus melihat kesalahan satu istri. Ya. Sementara kebaikan-kebaikan yang lain masih banyak. Jangan terus diambil kesalahan ini menjadi parameter kita, nyalahkan istri kita terus. Oh kamu itu dulu, oh terus diungkit-ungkit terus. Ini tidak benar. Itu bukan suami tipe yang pemaaf. Lihat kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci seorang mukminah, maksudnya suami membenci istrinya pada satu kesalahannya, kemudian dia abaikan kebaikan-kebaikannya yang lain. Kebaikan istri kita loh masih banyak ya mas. Salah sedikit saja, langsung diungkit-ungkit. Seolah-olah istri kita ini nggak ada benernya sama sekali. Istri kita ini bukan bidadari ya mas. Dan kita pun bukan malaikat. Maka maafkan yang sekiranya hal-hal itu masih dianggap bisa ditoleransi, asalkan bukan perkara-perkara yang menyimpang dari sisi agama. Istrinya tidak sholat, wajib marah suaminya. Kalau nggak marah, laki-laki seperti ini kena laki-laki dayus, laki-laki yang tidak punya rasa kecemburuan ketika keluarganya ahlinya melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang dayus ini diancam oleh Allah tidak akan bisa mencium harum wanginya surga. Padahal harum wanginya surga bisa dicium jarak sekian 40 tahun perjalanan. Bayangkan jemaah sekalian. Hanya gara-gara seorang suami tidak menjalankan
haknya, kewajibannya yaitu apa? Dia tidak mencintai istrinya, memaafkan istrinya, yang menyalahkan terus. Nggak ada yang sempurna aja mas sekalian. Ya, istri kita bukan hal yang sempurna. Maka kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, maafkan sajalah. Ya, maafkan saja. Lihat kebaikan-kebaikan istri kita. Minimal ya, kalau antum lagi marah sama istri, ingat kebaikan istri kita. Satu, apa kebaikannya? Dia telah menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang Allah haramkan di luar sana. Itu minimal. Dia membantu kita menundukkan hal-hal yang haram. Yang kedua, dia membantu kita untuk bisa melahirkan anak-anak kita. Itu syukuri itu. Antum bisa menundukkan pandangan, bisa terkurangi syahwat di luar, itu karena istri kita. Maka kalau ada laki-laki yang sudah beristri, berkeluarga, matanya masih jelalatan, itu salah itu matanya. Dia harus banyak tundukkan pandangannya. Di rumahnya ada yang halal, kenapa dia umbar untuk yang haram? Ya. Seorang pemuda pernah datang pada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Imam, saya melihat istri saya ini orang paling jelek di atas muka bumi ini. Saya enggak suka. Padahal baru menikah ini. Imam Syafi'i faham, kayaknya ini laki-laki ini suka ngumbar pandangannya. Coba engkau kembali lagi nanti 1 bulan lagi. Tapi tolong tundukkan pandanganmu selama engkau tidak berjumpa denganku. 1 bulan kemudian bertemu dengan Imam Syafi'i mengatakan, gimana istrimu? Masih jelek? Atau sudah cantik lagi? Masya Allah, istri saya wanita paling cantik di atas muka bumi ini. Apa kuncinya? Si suami menundukkan pandangannya selama 1 bulan atas hal-hal yang Allah haramkan. Maka lagi-lagi sebagai seorang suami layak kemudian jamak-jamak ngumbar di luar sana. Ya, di kantor kita, ya barangkali kok yang bekerja di kantor, ya enggak ada orang wanita di sana pakai dasteran, enggak ada. Semuanya necis semua, semuanya wangi. Ya. Kalau kita umbar seperti itu, pandangan kita akan jadi runtuh. Kita melihat istri kita yang halal menjadi sesuatu yang buruk. Ya. Allah sudah memberikan nikmat seperti itu. Maka syukuri ya. Kemudian yang terakhir, di antara sekian banyak hak-hak seorang istri, yaitu tidak boleh memukul di wajahnya dan tidak boleh menjelek-jelekkannya. Karena ada seorang suami itu kalau marah tangannya ini gampang larinya ke wajah istri. Tidak boleh memukul bagian wajah. Kalaupun harus memukul, maka pada bagian yang tidak memberikan efek sakit, cuma hanya memberikan efek jerah. Jangan memukul di bagian wajah. Wajah itu terlihat jamaah sekalian. Orang akan pasti melihat, loh ini kenapa kok matamu lebam, mengapa bibirmu kok jadi berdarah. Oh iya, suami saya tadi malam dibuat latihan samsak. Jadi keburukan. Dan jangan pula seorang suami menjelek-jelekkan istrinya di hadapan orang lain, hatta termasuk di hadapan keluarganya, di hadapan orang tuanya. Tidak boleh. Istri saya itu begini-begini. Ya, kenapa cerita? Itu aib jamaah sekalian. Keluarga kita ini aib untuk kita. Jangan diumbar di luar. Kita sudah punya otoritas sendiri, maka jangan dibuka aib kita di hadapan orang lain. Permasalahan selesaikan di rumah, selesaikan urusan kita sendiri. Kalaupun harus memerlukan orang ketiga, maka cari orang yang bisa berpengaruh untuk bisa menyelesaikan urusan kita. Tapi selesaikan urusan kita sendiri. Ya, sehingga kemudian kita tidak gampang menyalahkan istri kita, menjelek-jelekkan istri kita. Ini masih banyak sebenarnya poin yang ingin saya bahas, tapi saya cukupkan saja di sini. Karena intinya seorang suami masih punya tugas berat. Banyak barangkali poin-poin yang mungkin terlewatkan, atau kita mungkin kurang sempurna pada poin-poin tadi. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mengambil sesuatu yang Allah haramkan dengan ucapan qabiltu nikah, kemudian yang haram itu menjadi halal untuk kita. Tanggung jawab besar ada di pundak kita ketika istri kita ambil qabiltu nikah, itu tanggung jawabnya pindah ke pundak kita. Maka jangan sepelekan perkara wanita. Nabi SAW menasihati pada para sahabat, fattakun nisa fattakud dunya. Bertakwalah kalian untuk urusan wanita dan bertakwalah kalian untuk urusan dunia. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarga kita yang keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Pertanyaan? Ada? Oh iya, monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kalau suami
yang belum mau melaksanakan sholat malam. Sudah pernah saya ajak, beliau menjawab dengan tidak seperti itu. Apakah harus saya menyampaikan terus? Dan mungkin apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Nah, barakallahu fiik. Ya, ada seorang suami yang tidak mau diajak istrinya sholat malam. Sudah diingatkan bolak-balik. Maka pertama kali saya nasihatkan kepada si ibu untuk sabar dalam menasihati suami. Apakah harus diulang? Iya, diulang. Tetapi frekuensinya jangan sering-sering. Karena seorang suami, perlu ibu-ibu ketahui bahwasanya seorang suami itu egonya tinggi. Ya, para suami itu egonya tinggi. Salah pun kalau dinasihati nggak akan mau dengar. Tapi kalau pas hatinya itu kena, maka dia akan mudah untuk mendengarkannya. Maka saran saya, ibu tetap harus berbuat baik pada suami, jalankan kewajibannya. Ya, mudah-mudahan dengan berbuat ihsannya seorang istri pada suami, mudah-mudahan meluluhkan hati suami agar kemudian dia mau diajak untuk sholat malam. Perkara sholat malam memang bukan suatu yang wajib. Dia nafilah, tapi nafilah yang utama setelah sholat wajib. Maka laki-laki jangan sampai dia tidak sholat malam. Apalagi sebagai seorang kepala keluarga, dia sangat butuh doa-doa pada Allah untuk membantu dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kan. Dia kan nggak mungkin bekerja sendirian dengan tenaga kita sendiri kan, nggak mungkin. Minta sama Allah kan. Salah satu sarannya lewat sholat malam. Nah kalau seorang laki-laki kok tidak sholat malam, ya mungkin ada kekurangan. Maka dinasihatkan kepada suaminya agar jangan tidur malam-malam. Itu kuncinya gitu. Karena orang kalau tidurnya terlalu larut malam itu biasanya bangunnya susah. Maka Nabi SAW memberikan contoh, kan beliau kalau tidur itu tidak larut malam. Maka ada sunnah setelah sholat isya beliau tidur. Nanti beliau bangun di sepertiga malam terakhir atau di tengah malam. Setelah itu beliau bablas terus. Nanti tidur siang setelah sholat duhur atau sebelum duhur. Nah, mungkin barangkali ada pekerjaan yang berat bagi seorang suami, kemudian mengharuskan dia kemudian jadi capek. Maka diminta untuk bangun tidur lebih awal. Tapi nasihat saya, ibu tetap harus sabar untuk menasihati suami, tapi jangan terus-terusan. Kasih jeda, kasih waktu. Nah, kalau hari ini dinasihati, besok nasihati lagi, nanti bosen. Lama-lama malah nggak sholat sama sekali, nanti itu bahaya. Ya, jadi diajak, nanti kawan-kawan lagi diajak lagi. Mungkin bisa diberikan buku-buku tentang keutamaan tahajud, keutamaan sholat malam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ikut dulu. Banyak. Ustaz, nanya dong. Ya, monggo silakan. Ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan. Pertama, haknya seorang istri kan dinafkahi oleh suami ya Pak. Betul. Ya, apa hukumnya yang pertama buat istri yang bekerja di luar padahal suaminya sudah bisa menghidupinya dia. Jadi karena dia biasa berkarir, jadi akhirnya dia masih tidak mau untuk bisa menjadi ibu rumah tangga karena dianggap bahwa ibu rumah tangga ya sedikit lebih membosankan daripada wanita karir karena dia dari awal sudah menjadi wanita karir. Jadi apa hukumnya istri yang menjadi wanita karir bagi suami yang sudah mampu untuk menghidupinya? Ya. Yang kedua, bagi suami apabila suami hanya numpang hidup kepada istri dinafkahi oleh suami, sedangkan yang untuk rumah tangga itu yang bekerja adalah istrinya, jadi bukan suaminya, malah menjadi suami rumah tangga jadinya. Jadi apa hukumnya bagi suami yang menjadi suami rumah tangga bagi satu keluarga? Itu sih Ustaz. Masya Allah, ini beberapa kasus terjadi seperti itu. Entah yang nomor satu, entah yang nomor dua. Kewajiban seorang suami menafkahi istri, ya. Maka seorang istri yang sudah dinafkahi cukup oleh suaminya, maka dia harus bersikap qanaah, menerima dengan pemberian dari suaminya. Saya masih bisa berkarya kok. Iya. Seorang istri ketika dia sudah menikah, maka lahan yang dia kerjakan adalah rumahnya. Maka kalau diyakini bahwasanya di rumah itu ibadah, maka tidurnya pun seorang istri di rumah itu ibadah. Sehingga kemudian tidak ada kesan, wah saya bosan, boring di rumah terus, nggak ngapa-ngapain. Nggak akan seperti itu. Maka seorang istri yang sudah merasa bahwasanya suaminya itu mencukupi dirinya,
Ya, walaupun mungkin tidak berlebih-lebih, tapi suami sudah berusaha untuk secukupnya memberikan nafkah, maka sebaiknya saya sarankan istrinya resign. Saya masih bisa berkarir, Ustaz. Ya, berkarir di rumah, didik anak-anak, ngurus rumah tangga, ngurus hartanya suami, ngurus rumahnya suami. Itu pahala besar bagi seorang istri. Resign. Saya katakan resign. Banyak kasus jamaah sekalian. Saya beberapa kali ngisi di beberapa instansi baik negeri maupun swasta, beberapa orang diantaranya resign. Setelah beberapa kali ikut kajian, kita sampaikan tentang hak-haknya istri, kewajibannya suami dan seterusnya. Maka alhamdulillah dengan ilmu yang mereka miliki, hidayah dari Allah, kemudian bersesuaian, jadilah kemudian dia resign. Dan alhamdulillah mereka menikmati perannya menjadi seorang ibu rumah tangga. Jangan dikira menjadi ibu rumah tangga itu kemudian membosankan, ndak bertitel, ndak tidak berkualitas, enggak. Ada kisah di Saudi, ada seorang wanita muslimah yang dia menyelesaikan gelar S3-nya. Kemudian setelah itu ditawari untuk ngajar sana sini, dia tidak mau. Kemudian setelah menikah, dia berkhidmat untuk suaminya. Dikatakan pada orang-orang yang selalu menawari dirinya, kenapa? Saya ingin menyalurkan ilmu saya ingin mengamalkan ilmu yang saya peroleh sampai S3 ini untuk anak-anak saya. Jadi jangan dikira ketika di rumah kemudian tidak memberikan pahala bagi istri. Justru pahalanya besar. Maka seorang istri jangan merasa kemudian ketika di rumah merasa terkungkung. Enggak. Dia bisa berkarya kok. Dia bisa beraktivitas di rumahnya. Dia bisa menghasilkan sesuatu. Entah membuat ini dan itu, silakan. Kan berkarir menghasilkan sesuatu tidak harus berkarir di luar. Sementara kalau dia berkarir di luar akan banyak mudarat. Satu, dia berkhalwat dengan lain jenis. Ya, dia campur dengan lawan jenis. Mungkin ada fitnah dan seterusnya. Banyak kemudaratan yang terjadi. Maka saran saya kepada istri yang seperti ini, sebaiknya dia resign saja. Dia merasa cukup dengan pemberian dari Allah lewat suaminya. Ya, dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah pada keluarga tersebut. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang suami yang dinafkahi oleh istrinya sehingga menjadi suami rumah tangga. Kalau suaminya itu memiliki uzur, maka tidak mengapa. Sehingga istrinya kemudian yang bekerja untuk mencari nafkah. Misal suaminya sakit, ya, yang agak permanen barangkali, sehingga kemudian suaminya tidak lagi beraktivitas secara normal. Tapi kalau suaminya sehat walafiat, kemudian dia menengadahkan tangannya di atas tangan, di bawah tangan istrinya, ini tidak layak, tidak cukup dikatakan sebagai seorang suami. Nggak layak sebagai seorang suami seperti ini. Dia harus berkarya, dia harus bekerja, dia harus banting tulang sesuai dengan kemampuannya. Apapun yang dia peroleh, silakan. Kemudian dia berikan pada istrinya. Boleh jadi harta dia yang dia peroleh mungkin lebih kecil daripada gaji istrinya, tidak masalah. Yang penting dia berkarya, yang penting dia berusaha. Jangan kemudian menjadi bapak rumah tangga, ngurusi anak-anaknya. Asalkan tadi catatannya suaminya tidak punya uzur syar'i. Tapi kalau ada uzur syar'i, mudah-mudahan ada kebaikan ya dari sisi istrinya mencari nafkah. Siapa lagi yang mencari nafkah? Enggak ada, Ustaz. Iya, mungkin enggak apa-apa. Sambil menjaga adab, menjaga fitnah supaya tidak timbul ya fitnah pada si istri. Jadi tidak layak seorang suami yang tidak ada uzur kemudian tidak bekerja. Laki-laki itu izahnya di mana? Laki-laki itu muruahnya di mana? Kehormatannya di mana? Ketika dia memberikan nafkah pada istrinya. Itulah kemudian disebutkan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena Allah melebihkan mereka dengan pemberian suami pada istri. Tidak disebut oleh Allah pemberiannya berapa, tidak disebut. Nafkah itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kemampuan. Mampunya berapa? Ya berikan. Bukan karena kebutuhannya. Kalau kebutuhan kemampuannya sekian, ya kan nggak cukup. Maka silakan suami bekerja apa saja. Mau pekerjaan itu tidak dibatasi kok. Di Al-Quran nggak disebutkan pekerjaan itu ini nggak disebutkan. Yang penting dia halal, nggak melanggar syariat, ya, nggak ada unsur ribanya, nggak ada penipuannya dan seterusnya. Silakan bekerja apa saja. Hasilnya nggak banyak, Ustaz, nggak masalah. Yang penting antum sebagai seorang suami punya izzah, punya kehormatan.
punya muruah apa? Saya ngasih istri saya, walaupun mungkin gajinya tidak sebesar istri saya. Jadi suami seperti itu tidak layak, itu salah itu. Saya katakan salah. Dia harus banyak belajar lagi, ya, untuk menjalankan haknya, kewajibannya sebagai seorang suami. Fungsinya sebagai suami nggak berfungsi itu. Ya, sebagai seorang suami fungsinya nggak jalan. Dia nggak mencari nafkah kok. Tadi kan nggak disebutkan alasannya apa. Kalau alasannya ada uzur, ya mudah-mudahan diterima uzurnya. Tapi kalau nggak ada alasan apa, dia nggak sakit dan nggak apa, lo kenapa kok dia nggak mau berusaha? Silakan apa saja, nggak masalah, nggak harus di kantor kok. Yang penting antum punya sesuatu yang diberikan pada istri, sesuatu yang menghasilkan. Itu saja. Allah nggak nyebut bilangan. Yang penting bisa diberikan pada istri. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saya jawab dulu yang di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang sering tidak meridhoi sikap istri? Sering tidak meridhoi sikap istri. Lah istrinya kenapa ini? Kalau ada hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Kadang masalahnya juga sangat sepele. Contoh, tidak jadi sholat berjamaah bersama suami karena suami susah untuk dibangunin. Oh, suaminya ngambekan nih berarti. Suka gondok ini suaminya. Ya suami harus punya lapang dada ya. Tadi saya sebutkan tadi suami itu jangan melihat hal-hal yang sifatnya sepele kemudian jadi hal yang dibesar-besarkan. Maafkan kesalahan istri yang sekiranya tidak terlalu prinsip. Ya. Dan jangan sering-sering tidak meridhoi istri, tapi kita nggak punya ilmu soal meridhoi itu dari sisi apa gitu loh. Ya. Kalau istri misalnya memakai pakaian mini, suaminya nggak ridho, itu bener. Ya. Istrinya nggak boleh marah karena sikap suaminya sudah betul. Tapi untuk hal-hal yang kemudian tidak terlalu prinsip, ya, suaminya sering marah-marah juga, ya sebaiknya suami agak berlapang dada lah ya, agak berlapang dada. Bagaimana sikap seorang suami terhadap orang tua istri, mertua? Bagaimana sikap seorang suami terhadap orang tua istri? Iya, orang tua istri adalah orang tua dari wanita yang kita nikahi. Dia memang bukan ayah bapak kita, bapak ibu kita secara biologis, yang di sana tidak ada hukum birrul walidain, tetapi berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya, maka itu dianjurkan. Berbuat baik pada mertua itu dianjurkan, ya. Saya tekankan dianjurkan, bukan diwajibkan, bukan. Karena kewajiban menghormati mereka, menafkahi mereka itu ada pada anak-anak mereka. Jadi mertua itu misalnya punya anak laki-laki, maka dialah yang memberikan semua kewajibannya sebagai seorang anak pada orang tua. Tapi kita sebagai menantu bukan berarti kemudian lepas diri diam saja, enggak. Kita juga berbuat ihsan pada mereka selama mereka tidak mengganggu ya kehidupan rumah tangga kita. Silakan, ya, jangan kemudian dipilah-pilah. Bahkan ada seorang anak itu sudah dianggap anaknya sendiri oleh mertuanya daripada anaknya sendiri. Ada kan seperti itu? Anaknya sendiri itu malah dianggap biasa-biasa saja dibanding dengan menantunya itu seperti anaknya sendiri oleh mertuanya. Saking baiknya anak pada mertuanya. Ya, jadi apa sikap seorang suami berbuat baik pada mertuanya? Apa saja hak-hak istri yang sudah meninggal yang harus dilakukan oleh seorang suami? Hak istri yang harus dilakukan suami apa? Sudah meninggal, ya berbuat baik pada teman-temannya. Kalau si istri punya teman-teman yang baik, maka suami boleh berbuat ma'ruf padanya. Sebagaimana Rasulullah SAW berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada teman-teman Khadijah binti Khuwailid. Ya, Rasulullah itu kalau bertemu dengan teman-teman Khadijah binti Khuwailid, beliau kalau masak kemudian diberikan pada mereka lebih dahulu, dijamu, ya diberikan hadiah dan seterusnya. Ya berbuat baik pada mereka. Kalau mereka dia punya wasiat, ya istri suami menjalankan wasiatnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema. Oh ya. Apabila kita mendoakan saudara kita yang meninggal, apakah sampai doa tersebut? Mengingat terputusnya doa kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, doa anak soleh, ilmu yang manfaat. Ya, doa orang lain, doa saudara kita yang sudah meninggal kita doakan, itu sampai daripada sisi doa secara umum. Ya, sisi doa secara umum yaitu mendoakan kaum muslimin secara umum sampai.
Tapi yang disebutkan di sini tentang hadis ya, shadaqah jariyah, ilmu yang tafa'u bih, kemudian doa waladun salihun yad'ulah, itu adalah yang terkait dengan hubungan secara nasab. Anak ya, itu secara nasab, maka dia doanya sampai kepada orang tuanya, atau semua kebaikan-kebaikan anak akan sampai langsung ke orang tuanya. Di sini disebutkan doa dalam hadis itu bukan berarti amal-amal yang lain tidak sampai pada orang tua. Disebutkan doa di situ khusus karena ya, biasanya orang yang punya kekerabatan itu lebih tulus dari sisi mendoakan dibanding dengan orang lain. Orang lain yang nggak ada ikatan apa-apa, ya kalau kita ingat kita doakan, kalau enggak ya kita nggak doakan. Tapi kalau anak dengan orang tua pasti punya ikatan. Maka disebutkan secara khusus jadi itu doa, ya karena tadi ada ikatan tadi. Tapi bukan berarti amal yang lain tidak sampai. Ya, Allahu a'lam. Insya Allah sampai doa kita pada saudara kita. Pertanyaan berikutnya, jika suami pulang kerjanya malam, terus dan seharian di kantor, sudah sangat capek, nyampe di rumah langsung tidur dan tidak sempat ngobrol, apakah hal tersebut tidak menunaikan salah satu hak istri? Iya. Jawabannya iya. Karena istri itu perlu diajak ngobrol. Jangan rumah itu bukan kayak hotel. Datang, tidur, mandi, besok sarapan, berangkat lagi, pulang, gitu terus saja. Rumah itu bukan hotel, bukan tempat singgah, bukan guest house. Ya, rumah itu tempat bina kita rumah tangga, bina karakter, membina kekurangan-kekurangan, kebaikan-kebaikan anak-anak istri kita dan seterusnya. Jadi sempatkan wahai para suami untuk sekedar ngobrol lah, 5 menit saja, masa nggak sempat 5 menit? Sempatkan ngobrol. Ya, cerita tentang di jalan tadi apa, tadi pekerjaan sedikit apa, atau tanya pada istri apa yang kau lakukan hari ini, masak apa, anak-anak gimana, setelah itu langsung tidur, ya enggak masalah. Jangan langsung pulang tidur gitu. Istrinya mau tanya, loh, wis tidur. Kasihan istrinya. Boleh jadi dia akan cerita sesuatu yang ingin dia unek-unekan seharian. Dia mau cerita sama siapa? Di sosial media, mau curhat, mau nge-tweet, kan tidak mungkin. Orang muslimah ngapain nge-tweet kemudian cerita tentang suasana rumah tangga? Tidak usah, ya cerita sama suaminya kan. Lalu yang ditunggu-tunggu, pulang tidur. Ya jangan. Sempatkan semuanya. Ngantuk-ngantuknya tahan-tahanlah. Ya. Tahan. 5 menit ya, tak kasih waktu cerita. Dihitungi, 5 menit ya, tidur saya. Dalam rangka untuk menunaikan hak istri, ya, jangan langsung ditinggal tidur. Jangan masukin. Sebaiknya jangan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ya, Pak Anda, Pak Iqrul dulu. Kalau misalkan seorang anak kan sholat sunnah, terus dipanggil orang tuanya kan, disautin kan, sholat sunnah yang dibatalkan, sudah memenuhi panggilan apa? Nah, ketika istri sholat sunnah dipanggil oleh suami, apakah perlakuan sama seperti itu, apa tetap istri sholat dulu, istri sholat baru panggil suami? Ya sama. Karena ketaatan istri berarti kan ke suami, anak ke orang tua, ya sama. Kalau sifatnya sholat sunnah maka batalkan saja. Kalau ternyata pertanyaan panggilan itu urgen, panggilan itu butuh, maka istri yang paham batalkan. Sunnah kok, tidak apa-apa, sholat sunnah. Tapi juga pengen terus menjalankan sholat sunnah, tapi pakai cara takbirnya dibanter-banter. Allahu Akbar. Oh, sik sholat istriku, ya wis engko ae wis. Kalau suaminya paham, ya, kalau artinya begini, harus ada tepos liro itu apa namanya? Tenggang rasa lah dengan istri. Oh, istri saya sholat, saya nggak begitu penting. Yes, nanti aja setelah sholat tak tunggu. Maka enak. Tapi kalau misalnya urgen ternyata memang tidak bisa ditunda, ya istri harus batalkan. Karena termasuk sunnah. Sholat sunnah kan? Iya, bukan sholat wajib. Maka tidak apa-apa, jadi tinggalkan saja. Maka sama posisinya seperti anak pada orang tua, karena istri taatnya pada suami. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana caranya melupakan kesalahan suami yang fatal? Ibu ini selalu teringat terus. Oh, masya Allah, fatalnya seberapa itu? Sudah disebutkan kesalahannya. Kasus berat ini. Ya, sangat memukul beliau barangkali ya.
Ya, Ibu, yang ingin saya sampaikan, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Kalau suami sudah meminta maaf, suami memperbaiki kesalahan-kesalahannya, kemudian menunaikan hak-haknya ibu, menjalankan kewajibannya, maka tidak ada salahnya kemudian ibu mulai sedikit demi sedikit memaafkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan hamba-hambanya? Masa kita hambanya yang mengimani bahwasanya Allah itu Tawwabur Rahim, kemudian kita tidak mengikuti sifat dari Ar-Rahman, tidak mengikuti sifatnya Al-Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memahami tentang Asmaul Husna, maka dia akan mengikuti kandungan dari Asmaul Husna tadi. Allah itu Maha Kaya. Maka kita ketika mengimani Allah Maha Kaya, maka jadilah kita kemudian memiliki sifat qanaah cukup dalam hati kita. Ada rezeki kita berikan, kita sedekahkan. Ini sebagai realisasi dari kita mengimani Al-Ghani. Allah Maha memaafkan, Allah Maha mengampuni. Apa? Maafkan kesalahan orang lain, termasuk pun kesalahan seorang suami yang mungkin dikatakan fatal tadi. Saya katakan tadi di awal, tidak ada orang yang tidak ada kesalahannya. Tapi seberapa besar kita memanajemen hati kita agar kita senantiasa bisa memaafkan suami kita. Yang penting suami bertobat, memperbaiki kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungannya dengan istrinya, islah, ya, sudah tidak mengulang kembali, maka insya Allah ibu akan lebih mudah untuk melupakan kesalahan-kesalahan tadi. Sambil banyak berdoa pada Allah, ya Allah ampuni kesalahanku. Boleh jadi kita nggak bisa memaafkan suami kita karena kita juga punya kesalahan. Orang berbuat salah pada kita, jangan kita langsung menjudge, oh kamu punya dosa. Enggak, kita juga punya dosa. Maka introspeksi pada diri kita. Lalu kenapa kok orang kok nggak suka sama saya? Jangan nyalahkan orang yang nggak suka sama saya. Salahkan diri kita. Oh, saya punya dosa. Istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar itu bisa melupakan sedikit demi sedikit yang tadi dianggap kesalahan fatal. Allahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami sering mengancam bercerai? Apakah itu sudah jatuh talak, Ustaz? Oh ya, mengancam bercerai. Ini suami tidak benar. Rumah tangga itu bukan main ancam-ancaman. Dan tidak boleh seorang suami menggunakan kekuasaan dia untuk mengancam istrinya ketika istrinya berbuat sesuatu hal, kemudian dia tidak ridho dari kacamata dia, kemudian dia mengatakan, tak ancam kamu, tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Itu tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Sampai benar-benar dikatakan kamu talak satu, atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Tapi kalau sekedar ancaman saja, maka ini tidak jatuh talak. Tapi ini nggak benar, seorang suami ngancam-ngancam itu nggak benar. Rumah tangga itu bukan main ancam-ancaman, jemaah sekalian. Ada kesalahan dinasihati. Ada kesalahan lagi, istri kemudian nuzus, apa yang terjadi? Pisah ranjang, masih satu rumah. Masih ulang lagi, pukul dengan tidak menyakitkan di bagian wajah dan seterusnya. Ini kan bagian dari pendidikan pada istri. Bukan kemudian diancam-ancaman. Tak ancam, tak cerai. Istri ketakutan, jemaah sekalian. Istri bertemu dengan suami model kayak gini takut. Ya rumah tangganya nggak akan tentram. Dia membina anak-anaknya nggak akan bisa enjoy, nggak akan bisa bahagia. Bagaimana dia bisa bahagia di bawah ancaman suaminya saat dia akan diceraikan, akan diancam seperti itu? Tidak benar. Saya katakan tidak benar dan tidak jatuh talak insya Allah. Saya nasihatkan untuk suaminya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah mengucapkan kata talak. Hati-hati ya dengan kata-kata talak itu, hati-hati. Ini para laki-laki haknya kewenangannya ada pada laki-laki, tapi jangan bermudah-mudah untuk menjatuhkan talak. Nanti nyesel. Banyak orang menjatuhkan talak kemudian nyesel. Kenapa saya jatuhkan ini? Banyak. Karena talak itu ada yang disifati dengan bisa diterima, ada yang nggak bisa diterima. Kalau marah sangat kemudian nggak terkontrol ngomongannya, jatuh dia ngomong saya talak kamu, itu boleh jadi nggak akan jatuh talak. Kenapa? Ngomongnya nggak terkontrol. Dia nggak tahu yang dia ucapkan. Tapi kalau marahnya masih terkontrol, kemudian dia kamu jatuh saya talak, jatuh satu. Hitung lagi kemudian yang berikutnya. Tapi kalau sekali talak mesti 3, enggak boleh. Talak itu sekali waktu dihitung 1. Walaupun ngomongnya 1000 kali, tetap 1. Nanti lagi. Tapi jangan dibuat mainan ini, jemaah sekalian. Seriusnya, candanya itu dianggap sama. Yaitu apa? Salah satunya nikah, talak. Ya, saya nikahkan, ini bujuk-bujukan, cerita-ceritaan. Itu dianggap sungguhan loh itu. Karena sendaguranya, seriusnya dianggap sama.
Maka hati-hati. Enggak, saya cuma main-main kok talaknya. Loh, bukan main-main ini. Bukan perkara main-main. Ini perkara serius. Maka para suami harus hati-hati. Ya. Jangan mudah-mudah mengucapkan kata talak itu, jangan mudah mengucapkan. Itu perkaranya besar. Orang banyak nggak paham seperti itu. Sudah 1-3 ternyata masih kumpul sama istrinya. Lah, ya apa itu? 3 itu nggak boleh kumpul lagi soalnya. Tapi karena dia nggak paham, sering kali mengucapkan kata talak, kedua-duanya nggak paham agama, nggak tahu nimba ilmu, hanya kemudian kumpul jadi zina. Kan bahaya. Ya. Jadi nggak boleh saling ngancam-ngancam, nggak boleh. Ya, semoga Allah memberkahi keluarga yang bersangkutan. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz. Ya, silakan mungkin terakhir. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Terkait dengan istri yang nusyuz, Ustaz. Iya. Bagaimana seorang suami menyikapi hal tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak seorang istri tadi? Barakallahu fiik. Iya. Ada hak istri yang diberikan ketika istri taat sama suami. Tapi ketika istri nuzuz, maka ada hak-haknya yang kemudian sedikit dikendori. Satu apa? Tidak kumpul satu ranjang. Ya. Karena tidak boleh seorang istri itu kemudian pisah tidurnya. Kalau kondisi normal itu tidak boleh. Ketika nuzuz kemudian terjadi di pisah tempat tidur, maka tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Dia masih punya hak. Ya. Jadi kalau misalnya suaminya marah, kamu melakukan hal-hal yang melanggar syariat misalnya, suami mengingatkan pada tahapan pisah ranjang, pisahnya itu tetap dalam satu rumah, bukan pindah rumah. Dan istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Talak satu pun istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Loh, sampai seperti itu loh. Lah apalagi kalau cuma hanya nuzuz yang nggak sampai jatuh talak, maka haknya istri masih diberikan. Ya, nafkahnya masih diberikan. Ya. Tapi kalau kemudian nafkah ini digunakan untuk hal-hal yang mendukung pembangkangannya pada suami, boleh suami nyetop, ditahan nafkahnya, ya, dikurangi misalnya. Karena kalau engkau tak kasih gini, kamu berani sama suami misalnya, digunakan untuk ini dan itu maksiat. Nah, tujuannya nuzuz kan untuk menghalangi supaya dia nggak berlaku maksiat lagi. Nah kalau diberi dana, diberi nafkah, ternyata digunakan untuk itu, maka nafkah boleh ditahan. Dan ini tidak mengapa. Ya, jadi ada beberapa hak yang ditahan karena sebab istri melakukan pembangkangan pada suami. Allahu a'lam bishawab. Oh iya, terakhir Pak. Setelah sepatu suami istri kan karena awalnya tidak mengerti, karena pemahaman yang kurang, sehingga suaminya memang talak. Nah, dan sekarang setelah ikut kajian-kajiannya mengerti, begitu. Nah, gimana untuk memperbaiki itu? Jadi taubat nanti kembali. Ya, yang pertama kalau orang tidak tahu maka hukumnya dianggap orang tidak tahu. Beda dengan orang yang sudah tahu. Dia nggak tahu sama sekali kalau ternyata ucapan talak itu konsekuensinya ini dan itu. Dikira talak itu ucapan-ucapan ya TALAK gitu tidak. Tapi ternyata ada hukum-hukum yang harus dia hadapi setelahnya. Maka mudah-mudahan ini ada uzur, Pak. Benar-benar karena ketidaktahuannya. Ya. Tapi di era zaman sekarang, ya, insya Allah ilmu tersebar, banyak kajian-kajian, banyak informasi yang bisa kita akses, entah lewat YouTube, entah lewat video, entah apa saja. Maka insya Allah informasi soal itu bisa kita sampaikan. Tapi tidak mungkin juga, tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang nggak bisa aksesnya masuk ke sana. Maka mudah-mudahan ada uzur, Pak. Apa yang dilakukan? Banyak istighfar, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketidaktahuannya. Tapi kalau dia sudah tahu, maka harus diulang, nikah ulang istilahnya, harus mengulang lagi nikahnya sebagaimana yang di awal. Tapi kalau insya Allah karena memang sebagian besar karena ketidaktahuan, maka mudah-mudahan ada uzur, Pak. Ada alasan di hadapan Allah. Saya dulu ngomong itu kan nggak tahu ya Allah. Maka saya istighfar, banyak istighfar, Pak. Banyak berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah, taubat, kemudian memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi kafarat untuk kita. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.